Halo David, Halo Koleo, halo teman-teman. apa kabarnya nih di rumah nih? Wah, pastinya luar biasa ya. Semoga tetap sehat ya teman-teman Eh, ya. eh. Wah, udah nggak kerasa nih ya kok ya. Udah bulan apa ini? Udah mau bulan Februari, Fit. Wah, Udah bulan betul. Februari malah. Oh, oh. Wah, kalau bulan Februari biasa identiknya sama apa tuh? Ada tuh yang minta-minta ampau, Wah, betul, Imlek. Sama satu lagi tuh apa yang identik sama apa? yang bagi-bagi coklat. Oke, berarti kita ada Valentine juga Iya. teman-teman. Kita mau Nah, rayain itu juga ya, Fit ya? iya, kita mau rayain, tapi sebelum itu kita mau ibadah dulu. Oke deh, Oke, siap. kita mau berdoa dulu terlebih dahulu. Mari teman-teman kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini kami masih bisa datang, kami sudah dalam tubuh yang baik, kami bisa bangun dalam keadaan tubuh yang sehat. Tuhan, sebentar lagi kami mau memulai ibadah kami. Tuhan, Kau yang sertai ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhir. Biarlah ibadah ini hanya untuk namamu saja. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. 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 Masih Mari teman-teman kita undang untuk bangkit berdiri. kita mau mengakui pengakuan kita dalam pengakuan iman rasuli. Oke. Pengakuan iman rasuli. Aku Aku percaya percaya pada kepada Allah, Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana yang akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja kudus dan am, persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Wah, sebab Tuhan kita Tuhan yang baik, kasih setianya gak pernah berubah dari Amin. dulu, sekarang, bahkan selamanya. Kita mau bilang Allah itu baik. Kuy. Angkat jempolnya, kita mau bilang Allah itu. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditujukannya kasih setianya yang menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Bab kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaklah puasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Oke, kita mau ulangi, kita mau bilang Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya, Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaklah puasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Kasih setianya, kasih setianya benar tak pernah berubah, tak pernah berubah, dari dulu, sekarang, sampai sekarang,
dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Kembali buat Tuhan kita. Masih semangat ya adik-adik di rumah, teman-teman di rumah. Kita mau ungkapkan syukur kita lagi. Kita menyatakan bersyukurlah kepada Tuhan. Yuk sambil tepuk tangan yuk. Gapat. Katakan na na na. Na 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 na. Sekali lagi. Na 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 na. Haleluya. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Katakan bersyukurlah. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Nah, Na 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 na. lagi na na na. Na 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 na. Haleluya. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah. Yuk. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Siapin tangannya ya, kita angkat sama-sama. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Yeay, tepuk tangan buat Tuhan kita dong. Sampai terbang. Silakan duduk teman-teman.
Sebelum kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita mau nyanyi satu lagu lagi, kita mau bilang, sebab terlalu besar kasih-Mu buat hidupnya kami, bahkan Kau mengorbankan hidupmu buat mati di kayu salib, buat menebus setiap kita yang berdosa. Kita mau bilang, telah kulihat. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Shalom teman-teman, apa kabar semuanya? Saya berharap kalian semua dalam keadaan sehat ya. Dan jangan lupa tetap semangat, tetap sukacita. Karena hari ini kita boleh sama-sama ya merayakan, kalau boleh kita boleh merayakan ya hari Valentine ya, hari yang penuh dengan kasih sayang, penuh dengan kegembiraan ya. Jangan ada yang bersedih karena hari ini kita harus boleh berbagi. Kalau yang belum terima coklat nggak usah nangis ya, nggak usah sedih karena Tuhan sudah memberikan anugerah yang jauh lebih besar daripada sekadar coklat, bukan? Bukan kita mau terima, kalau perlu jangan mikir, aku kok belum dapat coklat, aku kapan memberi coklat, aku siapa yang bisa aku beri coklat, nah begitu loh ya, jangan hanya menuntut untuk menerima, tetapi bagaimana kita memberi. Hari ini tema kita kasih tanpa syarat, unconditional love, ya, kasih tanpa syarat, ya, kasih tanpa syarat. Ya, yang terambil dari kitab Roma pasal yang ke-5 ayat yang ke-8. Roma pasal 5 ayat yang ke-8, landasan firman Tuhan untuk setiap kita pada hari ini dengan tema kasih tanpa syarat. Roma 5 ayat yang ke-8, demikian bunyinya, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Sebentar, coba dilihat lagi ayatnya ini. Apakah ada yang salah enggak?
Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Ketika kita masih berdosa, Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Gak salah nih, Tuhan menyatakan kasih-Nya pada saat kita masih jelek-jeleknya, kita masih jahat-jahatnya, bahkan kita waktu berdosa sekali kepada Tuhan, Tuhan mau menyatakan kasih-Nya kepada kita. Bahkan bukan menyatakan kasih-Nya secara biasa, tetapi Dia mau mati untuk kita. Mati untuk kita orang-orang yang berdosa. Ada yang mengatakan bahwa kalau untuk orang yang baik ada orang yang rela mati. Tetapi untuk orang yang berdosa, Yesus mau mati untuk kita. Dahsyat banget firman Tuhan ini. Wajar kalau kita itu mengasihi orang lain yang baik sama kita. Orang yang sering naktir kita, kita mengasihi dia itu wajar banget. Itu manusiawi banget. Tetapi Allah justru menyatakan kasih-Nya pada saat kita sedang membenci dia. Orang yang berdosa, orang yang belum percaya kepada Tuhan, itu isinya hidupnya adalah membenci Tuhan, memusuhi Tuhan. Sekalipun mereka berkata berjuang untuk membela agama, berjuang untuk membela Allah. Sebetulnya Allah kan tidak perlu dibela, Allah tidak perlu diperjuangkan. Sebab Allah kan maha besar, Allah maha kuasa, Dia bisa bela dirinya. Bahkan Dia membela kita. Tapi disinilah Allah menyatakan kasih-Nya kepada kita. Bahwa kita masih berdosa, kita masih hidup dalam kejahatan, kita masih najis-najisnya, tetapi Dia mau menyatakan kasih-Nya kepada kita. Inilah yang disebutkan pada hari ini, yaitu kasih tanpa pamrih atau kasih tanpa jasa. Bukan karena kebaikan kita Dia mengasihi kita, bukan karena kehebatan kita Dia mengasihi kita, tetapi justru karena kasih-Nya yang besar ditunjukkannya dengan cara mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kita. Kata kasih di dalam bahasa Yunani seperti kita ketahui ada 4 istilah yang dipakai. Kasih eros yaitu kasih seksual, kasih daya tarik seksual. Orang mengasihi karena dia mencintai. Kenapa dia mencintai? Karena dia ganteng, karena dia cantik. Ya. Kemudian kedua ada kasih philea, yaitu kasih persahabatan. Cocok, saya suka sama dia. Ya, meskipun sesama jenis bukan karena ketertarikan seksual, tetapi karena ada kecocokan, ada kesamaan, ada hati yang klop seperti itu. Seperti contohnya Yonatan dengan Daud. Mereka membangun satu komitmen untuk saling mengasihi. Daud dengan Yonatan. Mereka membangun satu persahabatan yang begitu indah sekali. Sekalipun Daud dan bapaknya Yonatan, yaitu Saul, bermusuhan. Bapaknya Saul itu selalu ingin membunuh Daud. Tetapi Yonatan sebagai sahabat Daud selalu membela Daud karena dia bersahabat. Kemudian ada kasih yang dipakai yaitu storge. Storge itu kasih antara orang tua dengan anak. Kasih dalam jalinan hubungan keluarga. Ya, orang tua mengasihi anak-anaknya. Ini kasih storge. Kemudian kasih yang keempat istilah yang dipakai yaitu agape. Yaitu kasih dari Allah. Kasih yang tanpa pamrih. Kasih yang ilahi. Teman-temanku yang terkasih di dalam Tuhan, mungkinkah manusia memiliki kasih agape? Kasih seperti Allah. Kasih yang bisa mengasihi manusia yang berdosa seperti kita ini dikasihi oleh Allah. Mungkinkah kita sebagai manusia yang dulunya membenci Allah untuk bisa mengasihi seperti Dia mengasihi kita? Jawabannya mungkin. Mungkin sekali. Kenapa? Karena kita ini kalau kita sudah menjadi orang percaya, orang yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, kembali kepada tadi kitab Roma 5 ayat yang ke-8, dikatakan bahwa Tuhan sudah menyatakan kasih-Nya kepada kita dengan mati di atas kayu salib pada saat kita berdosa. Jadi kitalah orang yang menerima kasih Allah itu.
Kitalah yang orang yang menikmati anugerah Allah itu. Kita yang tidak pantas dikasihi, tetapi dikasihi oleh Allah. Bukan kita yang lebih dahulu mengasihi dia, tetapi dialah yang lebih dahulu mengasihi kita. Ini satu hal yang luar biasa yang boleh kita alami sebagai orang percaya. Dan orang dunia tidak pernah merasakan ini. Dan Allah sendiri juga tidak pernah menuntut orang dunia, yaitu orang-orang yang tidak pernah mengecap atau mengalami, merasakan kasih Allah untuk hidup mengasihi. Yang ada preman punya prinsip, lo mengasihi gua mengasihi lo. Lo baik sama gua baik sama lo. Lo jahat sama gua akan lebih jahat daripada lo. Nah itu preman. Tapi Tuhan tidak demikian. Dia sudah nyatakan kasihnya kepada kita dan kita sudah mengalaminya. Kita sudah merasakannya. Maka dari itu kita akan dituntut oleh Allah untuk hidup seperti dia. Mengasihi seperti dia. Karena kita sudah merasakan kasih Allah di dalam kehidupan kita. Nah, agape bukanlah jenis kasih yang tergantung situasi dan kondisi. Kasih agape menyanggupkan kita untuk memberikan pipi kanan kita saat pipi kiri kita sudah ditampar oleh orang lain. Ya, memberikan pipi kanan kepada orang yang sudah menampar pipi kiri kita. Kasih agape memampukan Anda mengatakan, Tuhan ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ini kasih agape. Kasih agape memberikan Anda kemampuan untuk mendoakan, memberkati dan mengasihi orang yang membenci, menyakiti dan merugikan Anda. Kasih agape adalah kasih Tuhan yang disalurkan melalui Anda. Disinilah teman-temanku yang terkasih di dalam Tuhan. Kasih itu boleh nyata ke dalam kehidupan kita ketika kita bisa mengasihi orang lain. Ketika kita bisa mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Sebab kita sudah merasakan kasih Allah. Alkitab pernah memberikan sebuah ilustrasi di mana ada orang yang mempunyai hutang yang begitu banyak, yang sulit sekali dan hampir boleh dikata tidak mungkin bisa dia lunasinya. Tetapi karena sang pemilik uang itu yang memberi hutang itu, sang pemiutang itu membebaskan hutangnya. Wow, senang sekali. Tentu sangat gembira sekali, tentu sangat bahagia sekali ketika orang yang begitu banyak hutangnya, yang mungkin sulit untuk dia bisa membayar melunasinya, lalu dibebaskan demikian saja. Bahagia kan? Senang kan? Senang. Dia senang sekali. Tetapi ketika dia keluar dari rumah tuan itu dan dia menemui orang lain yang berhutang kepadanya, hutangnya sangat kecil sekali. Jauh dibandingkan dengan hutangnya kepada sang pemilik uang tadi. Hutang kepada orang ini begitu kecil kepada dirinya. Tetapi apa yang dilakukannya? Setelah dia menerima pembebasan hutang dari orang yang kaya tadi, dia sekarang bertemu dengan orang yang berhutang kepadanya, lalu dia mencekik lehernya dan meminta untuk orang itu bisa melunasi hutangnya. Padahal hutangnya begitu kecil. Hutangnya begitu sedikit jika dibandingkan dengan hutangnya kepada tuan itu. Orang ini tidak mau membebaskan hutang orang ini. Dan itu kedengaran oleh orang lain dan dilaporkan kepada sang pemilik uang tadi yang sudah membebaskan hutangnya. Lalu dilaporkan dan orang ini ditarik balik, ditangkap lalu diminta pertanggungjawabannya untuk membayar hutangnya yang tadi sudah dibebaskan. Sekarang kamu bayar. Dan itu tidak bisa dibayar. Sama dengan kita sudah berhutang banyak kepada Tuhan. Hutang dosa itu membuat kita masuk neraka. Tetapi Tuhan membebaskan, Tuhan sudah menghapuskan surat hutang kita dengan memakukan surat hutang kita di atas kayu salib buat kita. Dia sudah lakukan itu. Dan sekarang bagaimana dengan kita? Yang sudah dibebaskan hutang dosa kita. Kita yang tidak layak ini bisa masuk surga. Maka kalau ada orang yang bersalah kepada kita, ampuni. Kalau engkau berkata sulit mengampuni orang yang bersalah kepadamu, coba lihat dirimu. Berapa dosa yang sudah kamu diampuni oleh Tuhan. Kalau engkau sudah merasakan bahwa pengampunan dari Tuhan begitu luar biasanya, ampuni kesalahan orang lain.
Terkadang orang lain berbuat salah hanya begitu kecil, masalahnya sepele saja, tetapi engkau tidak bisa mengampuni. Teman-temanku yang terkasih di dalam Tuhan, buat orang dunia, mengampuni sangat sulit. Mengampuni sangat susah. Tetapi buat orang yang sudah menerima kasih karunia Tuhan, anugerah Tuhan, seharusnya mengampuni itu adalah hal yang biasa. Teman-teman, kita ini seperti ilustrasinya digambarkan antara matahari dengan bulan. Bulan bukanlah sumber cahaya, seperti kita ketahui bukan? Bulan bukanlah sumber cahaya. Mataharilah sang sumber cahaya itu. Bulan hanya memantulkan cahaya dari matahari. Dia bisa bercahaya, bulan itu bisa bercahaya karena dia memantulkan cahaya dari matahari. Sama seperti kita, kalau kita ini tidak bisa mengasihi, kita tidak bisa mengampuni, kita tidak bisa memberkati orang lain. Tetapi kalau kita memantulkan kasih dari Tuhan, maka kita akan dimampukan. Seperti bulan memantulkan cahaya matahari, demikian pula kita memantulkan kasih ilahi. Sama seperti reflektor, kalau ada di kendaraan motor atau mobil kita, reflektor itu tidak tidak mempunyai sumber cahaya, tidak mempunyai sumber terang, tetapi lampu yang ada di tengah-tengahnya itulah yang sumber terangnya dan direfleksikan oleh reflektor yang ada di sekeliling lampu tersebut, sehingga lampu itu bisa menjadi bercahaya dengan sangat terang. Begitu pula dengan kita hanya merefleksikan kasih Allah di dalam kehidupan kita. Kita sudah mengalami kasih Tuhan, maka dari itu salurkanlah kasih kita kepada sesama kita. Kasih bukan hanya mengampuni, tetapi kasih juga harus memberi kepada orang lain. Kita harus mengaruniakan apa yang bisa kita berikan kepada orang lain, sebagaimana karunia Allah kepada setiap kita. Karunia yang kita terima bukan untuk kita nikmati sendiri, tetapi karunia-karunia itu boleh kita salurkan kepada orang lain. Dengan bermurah hati, dengan memberi apa yang bisa kita berikan kepada orang lain. Ingat, jadi orang Kristen, kalau jadi orang Kristen yang pelit, saudaraku, akan dijauhi teman. Mungkin akan kita tidak punya banyak teman. Tapi kalau jadi orang Kristen yang baik hati, yang murah hati, yang suka memberi. Jangankan orang Kristen, bukan orang Kristen saja. Kalau dia suka memberi, suka berbagi, temannya banyak. Maka dari itu teman-temanku yang terkasih dalam Tuhan, Tuhan sudah memberikan nyawanya loh untuk kita. Tuhan sudah memberikan darahnya loh untuk kita. Maka dari itu berikan yang terbaik untuk sesama kita. Apa yang bisa kita berikan sesuai kemampuan kita salurkan kepada teman-teman kita. Saya salut kepada orang biasa aja ini. Mungkin juga dia bukan pengusaha, bukan bos. Dia bukan seorang karyawan yang saya yakin gajinya enggak tinggi-tinggi amat. Tetapi dia datang dengan membawa satu pack coklat luar biasa. Coklat Alpenlibe kalau nggak salah itu. Wah, keren ini. Dia bagi bukan cuma kepada anak saya loh, tapi kepada orang lain juga dia bagi coklat-coklat itu. Keren. Siapa ini? Bukan karena dia punya banyak uang tapi dia mau berbagi, tetapi orangnya biasa saja, tapi dia senang berbagi. Nah itu akan diingat loh teman-teman. Nah, itu menjadi berkat buat orang lain. Kesempatan pada Valentine Day seperti ini, ya kadang-kadang anak-anak saya itu minta, saya kalau pas begini nih, kadang-kadang mau menghindari untuk ngajak mereka ke supermarket. Karena kalau supermarket, mereka pasti borong coklat untuk dibagikan kepada teman-temannya. Kemudian waktu pulang dari rumah setelah bagi-bagi, saya tanya, mana coklatnya dari teman-temanmu? Kadang enggak ada, aduh rugi dong saya. Saya berpikir begitu nih. Wah, saya yang belanjain mereka beliin coklat, tetapi nggak ada feedbacknya, nggak ada kembaliannya. Nah ini saya nggak bagus ya. Ini saya memberi, tetapi mengharapkan kembali. Masih pamrih nih kasihnya. Kalau mau memberi, beri saja. Jangan berpikir untuk kembali. Ya mungkin lebih baik kalau anak-anak saya itu nabung, pakai uangnya sendiri, lalu beli coklat, itu lebih bagus. Bukan papahnya yang pakai uang papahnya untuk beli coklat bagi-bagi ke temannya. Ya, ini satu contoh. Bagaimana kita mau berbagi kepada orang lain, kita mau memberkati orang lain dengan apa yang kita punya. Itulah kasih. Itulah kasih.
dan kasih yang tanpa pamrih yang Allah inginkan dari setiap kita. Valentine pada hari ini, mari kita rayakan bersama-sama bukan dengan foya-foya, bukan dengan hura-hura, tetapi mari kita mau menyatakan kasih Allah di dalam kehidupan kita. Adakah orang lain bisa melihat kasih Allah itu di dalam kehidupan kita? Adakah orang lain bisa melihat kasih tanpa pamrih itu di dalam kehidupan setiap kita? Anak-anak Tuhan yang sudah mengalami dan menerima anugerah Tuhan. Selamat Valentine Day, Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat kesempatan pada saat ini, di masa muda kami ini Tuhan, di masa remaja kami ini Tuhan, kami boleh merayakan hari kasih sayang, biarlah kasih sayang yang Tuhan sudah nyatakan kepada kami, boleh kami aplikasikan di dalam kehidupan sehari-hari kami. Bukan pada hari istimewa ini saja, pada bulan ini saja, tetapi di dalam kehidupan kami sehari lepas sehari Tuhan. Bukan hanya kepada orang-orang yang baik kepada kami saja kami boleh mengasihi mereka, tetapi kepada orang-orang yang tidak baik sekalipun, biarlah kami juga mengasihi mereka. Bukan hanya kepada orang yang memberi kepada kami, kami memberi balik kepada mereka. Tetapi kepada orang-orang bahkan yang tidak pernah mengerti mengenai hal memberi, biarlah kami juga memberkati mereka. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu sudah berhenti berkata-kata, tapi biarlah roh Tuhan terus bekerja di dalam hati kami semua, hati anak-anak-Mu Tuhan, dimanapun mereka berada, biarlah mereka boleh mengasihi satu dengan yang lain, dengan kasih yang tanpa pamrih, kasih yang dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, yuk teman-teman semua kita mau bilang terima kasih buat hambanya yang udah menyiapkan firman buat minggu ini. 1, 2, 3, terima kasih. Selanjutnya David ada pesan nih buat teman-teman semua. Sikat Fit. Jadi kalau buat teman-teman yang nggak bisa di rumah atau terpaksa harus pergi keluar, nah kita tetap harus jaga, kita harus tetap lakuin 5M, oke? Apa tuh, Yaitu Fit? pertama kita pakai masker kalau pergi kemana, terus kita kalau bisa mencuci tangan, pakainya sabun sama pakai air yang mengalir ya. Yang ketiga, teman-teman juga harus jaga jarak, jadi harus jaga jarak nih, nggak boleh deket-deket. Nah yang keempat, jauhin kerumunan, kalau bisa jangan rame-rame kalau pergi. Nah yang kelima, membatasi mobilisasi dan interaksi. Oke? Siap David, thank you. Kalau gitu yuk kita siapin hati kita yuk, kita mau memberikan persembahan. Sebelum itu kita mau berdoa dulu ya. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan terima kasih buat hari ini, udah pimpin ibadah kami. Sebentar kami mau memberikan persembahan, mari Tuhan berkati persembahan ini. Dan juga tolong setiap kami supaya kami bisa memberikannya dengan sikap yang sungguh-sungguh. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur, haleluya, amin. Mari sama-sama kita mau angkat pujian ini lagi. Kita mau selalu ingat dan selalu menyatakan kalau Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya yang menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Katakan kasih setianya. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Katakan, Yesusku luar biasa. Sekali lagi, Yesusku luar biasa. Teman-teman, kita akan mengakhiri persekutuan kita pada saat ini. Mari saya jemput teman-teman boleh bangkit berdiri. Kita akan menutup doa pada saat ini. Tuhan, terima kasih buat pimpinan Tuhan dalam ibadah dari awal hingga akhirnya. Berkati setiap anak-anak-Mu Tuhan dalam studi mereka dan juga masa depan mereka. Berkati keluarga mereka masing-masing. Biarlah mereka boleh menjadi anak-anak yang boleh memancarkan terang kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan.
Sebentar kami akan berpisah, tetapi biarlah kasih karunia dari Allah Bapa, anugerah keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus, kekuatan penghiburan dan pertolongan Roh Kudus, menyertai setiap anak-anakmu dimanapun mereka berada, mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama berkat Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Sampai jumpa lagi. Tuhan Yesus memberkati.